Ngomongin soal kehidupan gak lepas sama yang namanya masalah. Masalah di kerjaan, teman, keluarga, atau yang lain. Dan hal ini wajar banget terjadi karena kita berinteraksi sama manusia lain. Masalah-masalah yang ada ini ngebuat kita kadang jadi ngerasa sedih, gak berdaya, atau bahkan menderita banget. Meskipun mungkin kehidupan kita lagi di fase biasa atau tenang aja. Terus, kenapa sih kita bisa ngerasa menderita banget meskipun hidup kita lagi fine-fine aja? Nah, buat kamu yang lagi ngerasa kayak gini, kali ini aku bakal ngebahas soal penyebab kita ngerasa menderita. Simak video ini sampai habis biar kalian gak ketinggalan informasinya. Sebenarnya rasa sakit atau penderitaan itu juga nggak selamanya buruk kok. Karena rasa sakit itu dibutuhin sama kita supaya kita bisa survive atau bertahan hidup. Dan gak ada salahnya juga mungkin hal terburuk yang bakalan terjadi sebagai pencegahan. Kayak intinya sedia payung sebelum hujan. Tapi melihat banyak dampak negatifnya kalau udah overload apalagi ngaruh ke aktivitas sehari-hari, lebih baik kita langsung cari solusi. Cara yang pertama, kita perlu sadar sama apa yang sedang kita hadapi. Coba buat fokus ke realita dibandingkan imajinasi kita. Coba buat renungin lagi, kira-kira pikiran dan ketakutan kita itu benar-benar terjadi nggak sih di waktu dekat ini? Atau cuma pikiran kita aja? Kalau jawabannya enggak, ya kita belajar buat fokus ke realita yang lagi kita jalani. Cara yang kedua, kita lebih luasin ruang di hati kita. Pada dasarnya kita semua tuh pengen melangkah maju. Pas lagi ngerasa menderita, kita bakal dipenuhi sama rasa frustasi yang seakan bikin kita tersesat dan jalan di tempat. Padahal kita masih perlu jalan lagi ke depan. Nah, di sini kita perlu luasin ruang di dalam hati kita. Pahami kalau hati kita bisa memperluas dirinya selama kita izinin. Alih-alih cuma biarin rasa menderita menghuni isi hati kita, coba kita apresiasi dan bilang terima kasih ke diri kita yang udah bertahan kuat hingga titik ini. Selanjutnya, penderitaan tuh bakal makin dalam pas kita ngerasa sendirian di dunia ini. Seakan-akan semua orang berpaling dari kita dan kita juga ngerasa, kok gak ada yang bantu kita ya? Kalau ini terjadi di kamu, perlu nih, buat kita lebih menerima kesendirian yang ada. Anggap aja ini sebagai kesempatan buat ngisi luang energi di diri kita. Bahkan kalau perlu, kita juga bisa kok menyepi. Lakuin aja nggak apa-apa, karena kesepian bisa jadi yang paling kita butuhin buat nenangin dan jernihin pikiran kita sendiri. Selanjutnya, ikhlasin aja yang udah terjadi. Teorinya emang gampang, tapi praktiknya emang susah. Itu yang kerap terjadi pas kita diminta buat lebih ikhlas dan rela atas hal-hal yang udah terjadi. Tapi ya emang kita perlu buat ikhlasin semua masalah dikeluarkan dari diri kita biar hati dan beban di pundak lebih ringan. Sehingga penderitaan yang kita rasain bisa sedikit berkurang. Kalau emang lagi butuh waktu lebih lama buat tenangin diri, nggak apa-apa, izinin diri kita buat berproses. Setiap penderitaan pasti menghadirkan hal-hal yang bikin kita semangat dan juga bikin harapan sulit dijangkau. Ketika kita bisa jalanin hari kita dengan kemampuan yang masih tersisa aja, udah jadi cara bertahan yang paling baik kok. Tetap bisa melangkah ke depan meski jarak yang dijangkau masih pendek. Itu juga udah ngehadirin harapan yang istimewa. Menderita juga bisa jadi peluang kita untuk terus belajar dan berkembang. Ketika ngadepin kesulitan, kita harus berusaha tetap kuat dan gak nyerah. Dengan gitu, kita bisa belajar keterampilan baru, ngembangin kemampuan diri dan ngerasain kebahagiaan yang tahan lama pas kita lagi berhasil. Penderitaan juga bisa bangun karakter kita, jadiin kita lebih sabar, tahan banting, dan penuh perjuangan. Apapun masalah dan persoalan yang lagi kamu hadapi saat ini, semoga kamu bisa nemuin solusi dan jalan keluar terbaiknya ya. Yakin aja setelah kesulitan ada kemudahan dan setelah penderitaan ada kelapangan.